Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Wahyu Ani. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya ya. Dan yang sudah bergabung, jangan lupa like dan subscribe, share ya. Hari ini tuh aku mau bercerita tentang walau berbeda agama, tetapi kita tetap satu ya. Ya gini teman-teman ya. Di majikan ini tuh aku tuh satu rumah itu hanya dengan aku sama nenek saja. Dan selama ini ya aku kerja dah 1 bulan itu kok terasa nyaman banget gitu ya teman-teman ya. Sebab gimana ya, aku di sini boleh sholat, dan padahal kepercayaan kita itu beda ya teman-teman ya. Sedangkan aku itu Islam dan nenek itu Buddha, tapi itu satu keluarga itu kok aku merasa nyaman banget itu ya. Nenek itu udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri gitu teman-teman ya. Pokoknya tuh yang penting tuh kita itu saling melengkapi, menyayangi dan menghargai walaupun satu rumah itu dengan beda agama ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah majikanku di sini tuh aku dikasih kesempatan untuk sholat, dan sholatnya 5 waktu ya. Dan jujur aku tuh mendapat majikan itu yang boleh sholat itu baru majikan yang sekarang ini teman-teman. Yang dulu itu kalau aku sholat itu aku nggak penuh gitu ya, sholat itu lubang-lubang gitu. Sebab kenapa kita tuh kalau sholat itu sembunyi-sembunyi gitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah di sini tuh aku mendapatkan tempat sholat yang layak. Tapi kita tempat sholatnya nenek aku sebelahan ya, itu emang nggak boleh dipegang sama sekali. Nenek udah bilang katanya, Cece kamu di sini bisa sholat ya, tapi di sampingnya sini jangan menghadap sholat. Aku tahu mbah, aku tahu nenek, aku bilang gitu. Jadi kalau aku sholat itu di sebelahnya teman-teman, di sebelahnya tempat nenek sembahyangan itu ya. Dan tempat sembahyangan nenek itu tahu sendiri kan, kayak wihara kecil gitu, terus ada lampu-lampu, ada hiasan-hiasan, terus ada sesajinya gitu loh. Terus aku di sini tuh boleh sholat dan boleh membersihkan semua peralatan rumah nenek, tapi cuma satu yang nggak boleh dipegang dan dibersihin itu adalah tempat sembahyangannya nenek itu teman-teman ya. Tapi ya aku ya manut saja. Emang dari dulu tuh, walaupun dari dulu aku kerja di Taiwan tuh, tempat majikanku kan orang Buddha yang di Taiwan, itu tempat sembahyangannya itu emang nggak boleh dibersihin teman-teman ya. Jadi kita lewatin saja, kita bersihin itu kita lewati saja teman-teman ya. Terus kalau masalah makanan sesaji itu nenek itu juga, Cece kamu boleh makan sesaji ini katanya. Terus aku makan makanan sesaji orang Buddha apa enggak? Aku jawab makan ya, aku makan ya teman-teman. Sebab menurut orang Buddha, makanan yang sesaji itu makanan berkah, makanan yang udah didoain itulah. Sama saja sama kita dengan orang Islam ya. Orang Islam pun juga kayak gitu. Ada selamatan, terus nasinya itu nasi dimintain doa, itu namanya juga nasi berkah teman-teman. Sama saja, cuma caranya itu beda gitu loh. Jangan kita itu, oh itu agamanya orang Buddha, doanya lain. Emang doanya lain ya, tapi cara niatnya itu satu. Di mana-mana pun niatnya itu satu. Kita itu pengen sehat ya kan, pengen selamat, dan pengen hidup tentram, aman dan damai di dunia ini teman-teman. Intinya kan macam itu. Kita pun berdoa juga macam itu kan. Kita pengennya banyak rezeki mengalir, terus kita itu badan kita sehat, terus kita kerjaan kita itu lancar. Intinya sama, doanya itu sama ya, cuma caranya aja beda. Itu aku makan ya, asal bukan daging babi. Kalau masalah ikan, ayam, buah-buahan itu aku makan. Apalagi buah-buahannya itu yang di sini ya, yang aku makan ini adalah buahan sisa dari sesaji nenekku sholat teman-teman. Sebab kenapa ya? Yo eman-eman gak dimakan. Majikanku udah ngomong ini buah berkah, pokoknya habis sesaji itu katanya makanan yang berkah, jadi aku makan kan. Terus apalagi kalau buah itu tiap hari itu beli buah buat sembahyangan banyak banget, dan itu buah dan makanan yang untuk sesaji itu mahal-mahal semuanya teman-teman. Jadi
kadang tuh yang kita itu nggak pernah makan buah itu, kita itu jadi makan itu loh. Jadi aku makan aja yang anggap itu halal bagi aku, menurut aku halal ya halal itu ya. Yang penting nenek itu niatnya ikhlas ngasih aku, berarti halal gitu ya, daripada kita itu menolak rezeki gitu ya teman-teman ya. Ntar kalau orang Buddha tuh biasanya kalau kita dikasih sekali nggak mau, lain kali nggak ngasih loh gitu loh. Itu pengalaman aku yang di Taiwan dulu macam itu. Makanya teman-teman harus tahu ya teman-teman, kita jangan, aku agama Islam, beliau agama Buddha, jadi aku nggak boleh makan makanan bekas sesaji itu menurut kalian saja ya. Kalau aku tuh aku makan saja ya, yang menurut aku tuh juga halal, sebab belinya juga kalau buat sembahyangan berarti kan semua yang baik ya, semua yang baik. Kayak kita sendiri kalau kita buat sholat itu ya, untuk sholat itu kita pengennya ya yang baik, yang khusyuk gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita satu rumah beda agama, tapi alhamdulillah aku di sini tuh bener-bener merasa nyaman. Kalau habis sholat itu aku nyaman banget. Kadang tuh habis sholat itu kan aku cepet-cepet ya, nenekku kan bilang kok cepet banget kamu sholat, jadi aku tambahin untuk sholawat untuk zikir, jadi itu sampai 15 menit teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa sholat dan beribadah ikut di tempat beda agama gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut kita itu masih jalan yang benar, kita jalani saja ya gitu teman-teman ya. Pokoknya kita itu kalau ikut orang lain dan walaupun beda agama, yang penting intinya satu, kita saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Di sini tuh aku alhamdulillah, di sini tuh aku sama nenek itu udah aku anggap sebagai ibu saya sendiri, sebab nenek itu juga baik banget dengan saya. Jadi terasa nyaman gitu loh. Kadang tuh aku waktunya sholat itu, kadang tuh aku masih kerja dah, duhur itu masih bersih-bersih. Kemarin itu aku mau keluar jam 1 ya, jam 1 itu kan kalau di sini kan emang kadang luhurnya tuh sampai setengah 2, jam 2 gitu ya. Terus itu tuh kadang, Cece kamu itu sebelum keluar sholat dulu, ntar kamu kalau di luar itu ngambil air wudhu, mau cuci mukanya di mana, nggak ada tempat, apalagi sekarang tuh ada covid itu. Nenek itu baik banget, bener, selalu mengingatkan. Kemarin tuh alhamdulillah aku menjalankan sholat puasa itu cuma agak kaget, katanya loh puasanya kok 1 minggu kok 2 kali, kok nggak 1 bulan gitulah. Aku kan dulu cecenya itu pernah ada cece katanya kalau puasa itu 1 bulan, berarti kan itu puasa bulan suci Ramadan. Kalau sekarang itu kan aku puasa 1 minggu 2 kali, berarti kan puasa Senin Kamis. Jadi nenek tuh agak bengong, kok nggak sama ya sama dia. Terus aku jelasin ya, puasa itu ada macam-macam nenek. Kalau puasa wajib itu ya 1 bulan itu kita laksanakan. Tapi kalau sholat kalau puasa Senin Kamis itu sunnah, intinya nggak dilakukan juga nggak apa-apa, kalau dilakukan itu baik gitu. Akhirnya tuh nenek itu juga paham, jadi nenek tuh nggak ketakutan gitu loh. Katanya kok puasanya macam itu, kamu muslim yang gimana gitu lah. Akhirnya aku jelasin ya, setahu nenek itu puasanya itu orang muslim itu cuma 1 bulan itu ya, 1 bulan itu saja gitu loh. Terus akhirnya nenek tuh paham, oh ternyata macam-macam puasa ya kalau orang Islam. Iya katanya, tadi juga ada sedikit kok mafan, kok ribet gitu lah. Katanya itu nggak ribet nenek, itu emang udah peraturan agama Islam ya aku gitu. Sholat itu juga bukan sholat 5 waktu saja, aku bilang gitu. Sholat itu ada macam-macam. Di saat kita kunian hari lebaran juga sholat, dan lebarannya itu Indonesia itu ada 2 kali, aku bilangin itu ya. Itu puasanya itu juga beda gitu, bilang lebaran pertama 1 bulan, terus lebaran yang lebih besar itu cuma tergantung kita jalani berapa hari gitu, aku bilang gitu. Alhamdulillah nenek itu paham bener teman-teman ya. Jadi sekarang tuh aku tuh nyaman. Jadi sewaktu-waktu aku puasa, sewaktu-waktu sholat itu nenek tuh udah tahu, alhamdulillah banget. Nenek itu emang baik banget ya. Jadi nenek itu tahu agama, jadi nenek itu menghargai pembantunya, itu juga menjalankan ibadah sambil kerja, itu juga juga apa ini teman-teman, juga menghargai. Terus
Di sini tuh kalau aku untungnya, kalau nenek sholat itu kan biasanya kalau habis sembahyangan besar itu kan sesajinya banyak, habis itu terus makan-makan anaknya kumpul lah. Untungnya itu aku bisa makan-makan yang enak, makan beban yang enak. Dan ntar kalau anaknya kumpul tuh aku habis masak-masak itu ya dikasih duit teman-teman. Jadi itu juga ada untungnya ya, kita menghargai orang itu juga ada untungnya, kita ikut orang beda agama itu juga ada untungnya gitu teman-teman ya. Yang penting kita itu tetap semangat kerja dan jangan takut. Emang Allah itu ada ya, jadi dimanapun kita berada tuh insya Allah Allah itu selalu melihat kita ya. Jadi dimana-mana ada Allah, dan dimana-mana ada kebaikan, dan dimana-mana ada kebohongan teman-teman ya. Jadi kita tuh harus hati-hati, yang penting kita tuh jujur. Dan di rumah majikan ini juga ada kameranya teman-teman. Terus aku sholatnya tuh emang di depan kamera, di bawah kamera lah. Kemarin tuh anakku, Cece kamu sholat ya? Iya, itu anaknya majikan. Iya. Nenek gimana? Baik kok, dia suruh aku sholatnya, disuruh di sebelahnya nenek sholat itu. Oh ya nggak apa-apa, nenek itu orangnya baik, nenek itu tahu agama. Jadi cecenya itu kalau pengen sholat, pengen makan apa itu juga tahu. Walaupun kamu tuh nggak bilang kamu nggak boleh makan babi, tapi nenek itu tahu gitu loh. Jadi tuh alhamdulillah gitu, nggak ada paksaan untuk ini makan harus dimakan gitu. Dulu tuh ada ya majikanku tuh ada yang bilang, kamu makan aja itu daging babi. Aku nggak ngomong-ngomong loh ke teman-teman kamu orang Indonesia. Aku jatuh, aku tuh bukan takut sama orang Indonesia, aku tuh takut sama Allah, aku bilang gitu. Itu bukan kita boleh makan enggaknya, itu emang dilarang. Kalau babi itu kita makan itu dilarang. Itu kita bukan takut sama sesama orang, kita tuh takut sama yang di atas. Aku bilang oh gitu ya, itu berarti kan agamanya separuh-separuh itu majikan dulu ya. Tapi juga baik, majikan dulu juga baik, dia juga menghargai. Tapi intinya aku nggak boleh sholat ya di majikan dulu, tapi aku sholatnya itu apa itu, kalau majikanku loihang berapa bulan itu aku sholatnya baru bisa penuh. Kalau nggak loihang, majikan ada di rumah itu ya sholatnya bolong-bolong teman-teman ya. Tapi alhamdulillah di sini tuh alhamdulillah wa syukurillah, bekerja sambil ibadah, dan kita saling belajar untuk menghormati orang lain. Dan udah aku rasakan sendiri ya, satu rumah beda agama itu wallahu alam keren. Makasih teman-teman yang sudah bergabung dan standby di channel saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul salam, bye bye.